Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Good morning, welcome back to my channel Salam Duren. Channel berbagi pengalaman-pengalaman pribadi dan informasi-informasi TKI di luar negeri, Malaysia, dan di seputar budidaya tanaman buah-buahan contoh seperti tanaman pohon, durian, dan hortikultura. Apa kabar sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada? Semoga tetap sehat-sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelum Salam Duren mulai dengan video di pagi hari ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada terus mendukung di channel Salam Duren dengan cara like, komen, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di saat Salam Duren menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada tidak ketinggalan notifikasinya agar bermanfaat. Di video kali ini Salam Duren akan membahas atau kupas tuntas tentang pengalaman pahit bekerja di luar negeri Malaysia selama 16 tahun. So, ikuti video Salam Duren agar Salam Duren menceritakan pengalaman pahit yang Salam Duren alami selama 16 tahun bekerja di luar negeri Malaysia, agar sahabat-sahabat onlineku yang belum pernah bekerja atau merantau ke luar negeri, agar sahabat-sahabat tahu lebih dulu sebelum sahabat-sahabat pergi merantau di luar negeri Malaysia. Macam mana saya akan menceritakan semua pengalaman saya selama 16 tahun saya bekerja di luar negeri Malaysia. Oke, jadi jom kita jangan memperpanjang lebarkan masa. Salam Duren akan kupas tuntas semua pengalaman selama 16 tahun bekerja di luar negeri Malaysia di bahagian restoran atau kedai makan atau rumah makan. Oke, jom let's go. Salam Duren menceritakan atau kupas tuntas pengalaman 16 tahun bekerja di luar negeri Malaysia, yaitu di negeri Pahang, Cameron Highland. So, mula-mula saya ceritakan daripada kampung halamannya. Saya masuk daripada kampung halaman saya ikut peti. Terus saya terbang ke Jakarta daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, Kupang. Saya orang bahagian timur ya. Jadi saya terbang daripada Bandara Udara El Tarikh, Kupang, menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Di Tangerang Bantennya, bandara udara atau airport di Jakarta yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. So, terus itu saya melanjutkan perjalanan atau penerbangan saya menuju Kuala Lumpur ke LIA 1. Terus sampai di situ saya dijemput oleh majikan kita. Terus kita dijemput oleh ejen, dibawa ke majikan kita. Terus saya bawa paspor dekat Indonesia juga ya, saya kulin visa di Indonesia. Terus saya dijemput oleh ejen dan dibawakan saya ke Cameron Highland. So, saya bekerja di Pahang, Cameron Highland. Mula-mula saya bekerja di kilang KSM itu di restoran KSM. Dan yang kedua saya bekerja di restoran TSC Taman Opel Cameron Highlands, Bandar Pekan Tanah Rata, Negeri Pahang, Cameron Highlands. Jadi tapak daripada restoran yang saya bekerja itu di belakang bus stop, dan di belakang bus stop itu ada satu hotel namanya Hotel Cool Point, dan di belakang daripada restoran TSC itu ada bukit itu ada satu hotel bintang 5 atau bintang 7, itu namanya Hotel Zainik. Dan saya bekerja di situ selama 12 tahun. 4 tahun saya bekerja di negeri-negeri yang lain. Jadi itu saya bekerja di bahagian pertanian seperti durian, sayur mayur, di bagian kelapa sawit. Itu jadi 12 tahun saya bekerja di apa pengalaman saya yang saya kutip di sana. Jadi ada pengalaman pahit selama 16 tahun dan 12 tahun bekerja di restoran TSC. Oke. Mulai pertama, saya baru masuk pertama, kita pagi-pagi itu sarapannya roti canai dan nasi lemak. Nasi lemak itu ada terdapat sambal nasi lemak, sambal nasi lemak ikan belis, terus ikan belis itu ikan kecil, terus ada timun, ada telur mata, ada telur rebusnya. So kita pagi-pagi itu sarapannya roti canai atau nasi lemak, sebab saya di Indonesia belum pernah makan nasi lemak dan belum pernah makan roti canai, tapi macam pelik sedikit ya, macam agak berlainan sedikit. Terus seterusnya di siang hari kita boleh makan nasi dan lauk-lauknya itu macam ada itu nasi putih atau nasi lemak, itu telur dadar, nasi lemak, macam
ada karya. Jadi saya di NTT tidak ada karya, no kari. Jadi saya baru first time makan kari pung, saya mungkin rasanya agak lain ya, agak berlainan. Oke, sorry, minta maaf. Dan ada ayam berempah, ada sotong, udang, apa semua ada, itu namanya, itu masakan menu itu lauk-lauk. Dan seterusnya saya bekerja, saya itu first time saya masuk Malaysia, itu makanan-makanannya. Dan terus saya bekerja di restoran itu 2 shift. Pagi saya kerja pagi, yaitu shift di bahagian restoran. Restoran itu macam pagi itu masakan untuk orang, untuk customer atau pelancong datang makan sarapan pagi. Sarapan pagi seperti nasi lemak. Dulu ada roti canai juga, itu kawan daripada Kelantan yang buat roti canai, bakar-bakar roti canai. Terus tengah hari kita siap lagi untuk masakan lauk-lauk. Dan malam saya bekerja di bahagian steamboat. Itu saya start pukul 7. Pukul 7 maghrib sampai saya sholat maghrib di kedai. Lepas sholat maghrib saya masuk tamprin ya, kita harus tamprin ya, tamprin. Terus kita selepas kita tamprin, kita mulai bekerja sampai pukul 12 malam. Jadi saya bekerja 2 shift. Jadi shift pagi saya di restoran untuk sarapan pagi, roti canai dan nasi lemak, dan untuk persiapan untuk makanan lauk di siang tengah hari, siang atau tengah hari. So itu yang saya bekerja shift pagi itu di restoran untuk makanan lauk-lauk itu gaji saya 1.800 ringgit Malaysia. So malam saya bekerja di shift malam, yaitu di steamboat dan grill. Steamboat dan grill. So restoran itu ada shift pagi dan shift malam. Tapi kalau kita malam, kita boleh kerja daripada pukul 7 sampai pukul 12 malam. Itu jam 11 sudah close, kita close. Terus jam 12 itu sudah siap, kita sudah close, kemas-kemas. So itu gaji saya kerja shift malam, itu gaji saya 1.200 ringgit. Jadi 1.200 ringgit shift malam, bekerja di shift malam, dan 1.800 ringgit di shift pagi. So gaji saya 3.000 ringgit Malaysia. Kalau ditukar uang Indonesia, tukaran sekarang 3.500. Jadi 3.500 dikalikan dengan 3.000 ringgit, pendapat atau penghasilannya 10.500 ringgit, 500.000 rupiah dalam jangka 1 bulan. Itu. So kita bekerja di Malaysia, kita tidak ditanya umur, kita tidak ditanya ijazah. So senang kita mencari pekerjaan. So kita keluar dari sini pergi minta kerja di sana, ada kerja di Malaysia. Itu semua orang yang, ya bukan semua orang kaya, tapi semua orang ada lah. Jadi Malaysia itu senang, satu keluarga, satu rumah itu semua orang ada kereta, ada motor. Contoh kita 5 orang, semua ada kereta, ada motor. Jadi mereka bekerja lancar, perusahaan mereka lancar sebab mereka itu ada kendaraan sendiri. So kalau dekat kampung saya susah. Kalau kita macam orang pekerja biasa-biasa, kerja ke restoran, kerja kebun, tidak boleh beli kereta atau motor. Motor saja tak boleh, apalagi kereta mau beli. Tapi kalau di Malaysia senang, orang yang bekerja di restoran atau di kebun atau di mana saja boleh kredit kereta, boleh ambil kereta, boleh ambil motor. Semua orang Malaysia macam itu. Jadi orang Malaysia tidak berjalan kaki ya. Jadi saya ceritakan lagi apakah saya punya teman-teman. Saya punya teman-teman orang Melayu itu baik semua daripada negara Malaysia, daripada Kelantan, Kedah, Penang, Pulau Penang. Ada yang dari Melaka, ada yang dari Terengganu, dari Johor, dari Batu Pahat. Batu Pahat itu nih termasuk kawasan Johor ya, Johor, negeri Johor. Ada lagi yang di tempat-tempat lain, ada yang dekat Kuala Lumpur. Ada yang saya bergaul bekerja satu restoran, tapi mereka pulang ke kampung, akhirnya mereka sambung belajar sampai menjadi askar, polis. Askar di Malaysia, di Indonesia komando atau tentara. Kalau di Indonesia polis, di Indonesia polisi, di Malaysia itu polis. Singkat saja ya, pendek. So selepas itu saya mengalami pengalaman yang sangat pahit, yaitu ibu saya meninggal. Itu yang pertama, ibu saya meninggal di tahun 2020. So saya tidak pulang ke kampung. So itu ada pulang dengan COVID-19 ya. Jadi itu masih lockdown. Dan saya tak boleh pulang ke Indonesia. Saya hanya kirim uang 12 juta untuk urusan ibu saya. Dan 2014 juga saya pulang ke kampung 1 kali. Waktu itu saya bekerja 2000 masuk tahun 2008 sampai 2014. Mungkin 6 tahun atau 7 tahun saya pulang ke kampung halaman saya, dan saya bercuti libur di kampung halaman dengan ibu saya 1 bulan sahaja. Terus saya pulang ke Malaysia dan saya bekerja lagi sampai sekarang saya tidak pulang lagi ke Indonesia. So ada teman-teman yang
mengalami kesulitan macam ini, kita ya sedih, sangat sedih ya, bila kita orang tua kita tidak ada, kita pun tidak ada, jadi orang tua kita meninggal, kita tidak ada, jadi almarhum saya, ibu saya meninggal, saya tidak ada di tempat atau di rumahnya, tapi saya hanya kirimkan uang untuk melanjutkan urusan ibu saya, dan saya hanya mendoakan ibu saya saja, semoga ya kita seorang ibu hanya dapat doa daripada seorang anak. Jadi itulah pengalaman pahit saya. Dan pengalaman pahit yang kedua adalah mengalami di pengalaman saya di dalam Malaysia, yaitu kita jumpa majikan yang kedekut atau pelit. Majikan yang kedekut atau pelit, dia tidak bagi kita makan di restoran. So kita sendiri bawa makanan, atau kita sendiri bawa bekal, atau kita beli makanan dekat luar baru boleh kita makan. Itu majikan kita atau bos kita yang kedekut ya. Jadi inilah sahabat-sahabat onlineku, pengalaman saya di luar negeri, di Malaysia. And then so kita bekerja itu harus bersabar dan tabah. So kalau kita bekerja di situ, di tempat mana kita bekerja, jangan seperti meludah di piringnya sendiri. So kalau kita bekerja di situ, kita jangan menceritakan apa-apa yang kita pengalaman di situ, apa-apa yang kita alami di pekerjaan yang kita bekerja itu, kita tidak boleh menyebarkan, sebab macam kita makan habis meludah di piringnya sendiri, itu namanya aib juga. Jadi kita tidak boleh menceritakan aib kita kepada orang lain. Tapi ini saya hanya buat sharing saja, sebab saya buat sharing ini untuk manfaat untuk teman-teman kita yang mau bekerja sebagai TKI, TKW di luar negeri. Dimanapun Anda mau berdomisili ke luar negeri itu atau mencari rezeki, Anda harus lebih tahu lebih dulu. Jadi waspadalah dan selalu bersabar. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan segala rezeki kita. Jadi oke, teman-teman sahabat-sahabat onlineku, jadi mungkin video Salam Duren di pagi hari ini, Salam Duren sudah kupas tuntas atau sudah menceritakan tentang pengalaman selama 16 tahun bekerja di luar negeri Malaysia di bahagian restoran, dan ada juga pengalaman yang sangat pahit Salam Duren alami. Oke, jadi mungkin video Salam Duren sampai di sini saja. Mohon maaf banyak-banyak. Mungkin Salam Duren ada kekurangan atau ada terlebih bahasa. Oke, Salam Duren minta maaf banyak-banyak, dan keburukan kembali kepada diri saya sendiri, kebaikan oleh sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, dan semoga sahabat-sahabat onlineku tetap semangat, dan kita saling mendoakan satu sama yang lain. Dan saya juga Salam Duren tidak lupa doakan sahabat-sahabat online saya yang selama ini mendukung saya dengan cara like, comment, and share, subscribe. Tidak lupa mereka aktifkan lonceng. Saya tetap doakan mereka, semoga Allah permudahkan segala urusan mereka. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta beribu-ribu terima kasih banyak-banyak dengan sokongan Anda di channel saya. Oke, mungkin video Salam Duren sampai di sini saja, dan tetap semangat, doakan Salam Duren agar Salam Duren tetap tampak lagi bersemangat untuk menguploadkan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Duren.